Terima kasih sudah masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah ini Bang, ngomongin soal kebudayaan ini seperti yang tadi aku udah sempat singgung gitu di segmen awal. Jadi sebenarnya walaupun masih masuk administrasi kota Jakarta, tapi Kepulauan Seribu tuh ternyata punya budaya yang cukup berbeda gitu dengan dengan Jakarta sendiri. Nah sebelumnya Bang Andi kasih tahu dulu, Bang Andi asli warga pulau mana? Saya dari Pulau Tidung. Pulau Tidung. Nah, boleh diceritain gak sih Bang, kalau misalnya ini kan Bang Andi walaupun di Pulau Tidung tapi sekarang bekerja di Jakarta gitu. Kebudayaan yang paling Bang Andi rasa cukup berbeda nih antara orang Jakarta sama kebudayaan di kepulauan itu apa sih Bang? Nah, kalau saya Pulau Tidung sendiri gitu ya. Pulau Tidung sendiri aja nama Tidung pun itu terungkap itu dari nama suku. Dari Kalimantan Utara. Oh iya. Ya, jadi di sana juga ada makamnya, makam Raja Tidung gitu kan. Nah, tapi jadi warga Kepulauan Seribu itu khususnya terus di Pulau Tidung gitu kan. Nah, itu ketika zaman penjajahan dulu itu mungkin ketika diasingkan atau berlindung dan sebagainya. Kalau dari keluarga saya sendiri itu dari keturunan Betawi, Banten dan Sulawesi. Iya. Tapi ada juga yang tadi itu Kalimantan. Jadi akulturasinya di Pulau Tidung aja sudah banyak. Terus belum lagi di pulau yang lain juga gitu. Jadi wajar aja gitu rasanya kalau misalnya kebudayaan mereka juga cukup berbeda gitu. Nah tapi kalau aku nggak tahu ya bahasa di sana tuh orangnya tuh logatnya tuh Betawi atau enggak sih? Bahasanya tiap pulau agak beda. Logat ya, logat agak berbeda. Kalau Tidung karena memang ada Betawinya gitu kan, ya lebih ke Betawi gitu kan Jakarta. Tapi kan di pulau lain kayak misal di Pulau Panggang, Pulau Kelapa atau di Pulau Harapan bahkan Pulau Sebira itu lebih banyak dari Sulawesi gitu. Oh iya. Jadi logatnya ya logat daerah Sulawesi sana. Oh gitu. Bahkan kita pun di pulau ada bahasa atau logat yang ya kepulauan gitu kan. Bahasa kepulauan tuh ada ya? Tuh kan, jadi jangan salah loh gitu. Itu ya, sepertinya begitu karena akulturasi juga gitu kan, akulturasi budaya. Oke. Ngomongin Pulau Tidung, tadi bilang suku Tidung, itu suku yang ada di uang 75.000 yang sekarang tuh. Itu lagi ngehits dibahas sih. Jadi ada satu anak yang dibilangnya pakai baju adat Cina, padahal itu bukan, itu sebenarnya suku asli Tidung di Kalimantan. Nah, ini ngomongin tentang kepulauan-kepulauan yang sekarang tadi Bang Andi udah bilang berarti ada 7 pulau yang sudah masuk di jejak Seribu. Kita sudah berkunjung ke 7 pulau dari 11 pulau penduduk. Dari 11 pulau penduduk. Yang paling dari mulai 7 pulau dari 11 pulau itu yang paling paling banyak tereksplor itu pulau apa? Kita lebih banyak kegiatannya di Pulau Tidung dan Pulau Payung. Karena karena saya juga di Tidung juga gitu kan. Akhirnya kita mendirikan base camp atau sekretariat gitu kan. Di sana juga ada taman bacanya juga. Dan kita di Pulau Payung kita memberdayakan ibu-ibu di sana. Jadi oleh-oleh khas pulau gitu kita eksplor. Kita berdayakan ibu-ibu di sana dan kita juga mendirikan pojok baca di sana juga sih. Jadi lebih banyak kegiatan di sana. Tapi selama misal beberapa bulan kita juga mengunjungi juga pulau-pulau yang lain, bahkan pulau yang terjauh yang bisa lebih dari 5 jam itu Pulau Sebira kita udah berkunjung juga. Wow, ini luar biasa. Nah ini ngomongin tentang kuliner, jadi kita bahas yang enak-enak dulu ya. Jadi ternyata kuliner di kepulauan itu sama kuliner di Jakarta itu tampilannya boleh mirip tapi namanya beda. Unik ya namanya unik. Jadi saya tuh pernah kita berdua ya Bang ya, kita berdua itu pernah bikin kuliner yang nggak kebayang, saya pikir itu namanya ini apa sih kulinernya gitu. Jadi kita waktu itu apa Bang bikin namanya bujang gemuk. Iya, bujang gemuk, terus janda mengambang. Nah, kulinernya tuh unik-unik gitu. Iya, janda mengambang, janda kecemplung. Terus kue janda mengandang, janda kecemplung. Oh ya, jangan mengandang, jangan. Nah, tapi sebenarnya tuh punya makna masing-masing ya Bang ya kalau nggak salah. Boleh diceritain nggak sih Bang sama kita? Kayak janda mengandang dan janda mengandang itu sih ya. Jadi kan masyarakat Kepulauan Seribu ini kan mayoritas adalah nelayan. Jadi nelayannya kayak bapak saya juga nelayan, yang pulangnya itu bisa lebih dari 3 bulan. Nah terus para istrinya gitu kan menyiapkan makanan untuk bekal suaminya. Ya
dan ketika ditinggalkan mereka seperti janda gitu Nah, kan. itu jadi Kenapa namanya janda mengandang gitu. jadi lucu ya. Kalau Bujang Gemuk aku lupa deh apa Kalau ya Bujang ceritanya. Gemuk itu juga sih ada ceritanya hampir sama juga gitu. Jadi untuk bekal juga para nelayan. Jadi kan nelayan ini kan jauh dari keluarganya kan. Oke. Bahkan ada yang lulus SD gitu dulu udah jadi Udah jadi nelayan nelayan, gitu kan, ikut jadi nelayan. Nah mereka dibekali sama keluarganya gitu. Jadi harapannya ketika jadi nelayan lebih dari 3 bulan tuh tetap sehat dan pulang-pulang gemuk. Gitu. Pulang-pulang gemuk. Jadi semua menu-menu makanannya itu emang berbau khas untuk konsumsi para nelayan di sana. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya penasaran seperti apa sih menu Bujang Gemuk, seperti apa sih menu janda mengandang, itu semuanya sebenarnya bisa juga tereksplor di Jejak Seribu. Ya kita juga ini juga sih karena kegiatan itu kegiatan itu ya kita juga sempat buat kayak semacam apa namanya ya, menu atau buku Masakan. Iya masakan. Bahkan saya juga menginventarisir bahasa-bahasa di Pulau Tidung nih apa aja sih gitu kan. Karena ketika saya ngomong gitu loh, ketika saya kuliah di Jogja gitu kan atau saat Madrasah Aliyah di Jakarta Selatan ada beberapa bahasa yang mereka nggak paham. Oh berarti beda ya bahasanya. Ini apa gitu? artinya ya kayak gitu ya. Nah ternyata ada beberapa kata gitu kan yang itu memang nggak sama gitu di daerah. Oke. Wah, menarik tuh. Nah, ini ngomongin Jejak Seribu, tapi lebih nge-explore kepada ke masyarakat sendiri. Itu biasanya orang-orang yang mengikuti, misalnya kayak aku nih, aku ikut komunitas Jejak Seribu. Itu kita tuh memang untuk proses benar-benar mengenal kebudayaan dan keseluruhan di Kepulauan Seribu itu kita butuh berapa lama sih biasanya? Apa aku harus menginap 3 hari di sana atau gimana sebenarnya itu? Kita ada beberapa kegiatan sih ya. Ada yang kegiatan yang memang beberapa hari gitu kan, bahkan ada yang lebih dari 1 minggu juga gitu kan. Bahkan kegiatannya ada yang sustainable gitu sampai sekarang tetap ada kayak pojok baca, terus taman baca itu kan tetap sampai sekarang masih tetap ada kan gitu kan. Tapi ada kegiatan yang memang bentuknya event gitu kan. Tapi teman-teman yang join dengan kita juga tidak mengikat banget mereka harus ikut gitu karena mereka kan volunteering gitu kan. Volunteer, kita namakan sahabat Jejak Seribu. Biasanya ketika kita ada kegiatan nih, kita infokan ke mereka ke grup. Kira-kira siapa nih yang bisa, terus kita butuh berapa orang gitu kan. Terus apa aja kegiatannya, misal untuk memberikan motivasi, terus untuk ada yang ngajar tari, terus ada yang benar-benar kita mengadakan kegiatan kayak kemarin tuh yacht camp gitu, terus ada yang dia di bidang ilmu apa nih, terus kayak kita kan ada pemberdayaan masyarakat juga nih, ada yang dia lulusan ekonomi, dia bisa mengajarkan tentang pembukuan, tentang keuangan, itu juga sih. Oke. Jadi tidak hanya masyarakat yang tereksplorasi gitu, tapi juga gimana caranya para pemuda ini turut membantu memajukan masyarakat kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk volunteer sendiri gitu, kalau mereka-mereka yang ingin bergabung untuk jadi volunteer itu gimana caranya, Bang? Ya bisa banget sih kontak kita. Kita juga kan ada sosial media gitu. Biasanya ada yang kita lewat Instagram gitu, ada yang DM. Kak, gimana sih Kak cara ikut kegiatan? Kita bisa ikut kegiatan ketika ada event. Kita ada event. Tapi kalau memang dia tertarik banget, misal Kak aku sepertinya bisa ngajarin ini nih, makanya kita bisa alokasikan di sekret kita nih bisa ngadain kegiatan kayak misal baru kemarin kita ada kegiatan kan lagi pandemi gini kan. Bener. Nah dia bisa membuat masker. Jadi kita melatih adik-adik membuat masker. Ya udah kita memfasilitasi mereka sih karena kita ada sekret, jadi mereka bisa nginap di sekret kita. Oke. Pokoknya berarti ini buat pemirsa TV-mu siapapun yang memang sangat amat tertarik gitu kan banyak ya orang-orang yang memang tingkat kepeduliannya tuh tinggi gitu terhadap lingkungan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ingin turut membantu mensukseskan Jejak Seribu gitu, walaupun nggak mesti orang kepulauan sebenarnya gitu, karena orang-orang di daerah Jakarta yang memang ingin membantu masyarakat kepulauan pengen mengajari sesuatu pada mereka itu bisa banget gitu. Tinggal hubungi aja media sosial dari Jejak Seribu, nanti di sana bisa tanya-tanya gimana caranya, langsung deh bisa langsung berpartisipasi. Nah, event terakhir yang dibuat itu kapan, Bang? Masa pandemi ini kita beberapa ada
beberapa kegiatan. Meskipun ada kegiatan memang yang terpending itu bahkan nggak jadi kita laksanakan. Tapi terakhir kita juga karena biasanya kita juga karena di sana ada kemarin tuh di bulan Juli ada Hari Konservasi Nasional gitu kan, kita tetap mengadakan kegiatan penanaman mangrove. Jadi bekerja sama dengan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut milik Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta, dan itu juga kita biasanya kolaborasi itu dengan komunitas namanya turun tangan gitu. Jadi banyak kerjasama dengan komunitas lain ya. Wah, ini nanti kita bakalan cerita boleh tuh kerjasama dengan komunitas lain itu seperti apa. Dan tadi di tengah pandemi ini eventnya tuh ternyata masih ada loh, Jejak Seribu tuh masih hadir gitu. Tapi eventnya seperti apa nanti kita akan ngebahas saat lagi, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.